Nah, ini prioritas. Karena kita memprioritaskan uang ini untuk ditabung. Bukan. Jadi alokasikan dana yang kalian butuhkan dalam sehari, ini cukupnya seperti apa? Cukupkan hal itu. Meskipun uang dari orang tua, kita harus memiliki kesadaran untuk rutin menabung. Karena nabung ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk kebutuhan kalian ke depan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waish Alki sini, selamat datang di Waish Alki Channel. Jika kalian baru pertama kali masuk channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di sini kalian akan banyak belajar tentang dunia bisnis, self development, dan juga digital marketing. So, klik tombol subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menabung yang benar untuk pelajar. Nah, jadi video ini saya dedikasikan untuk kalian yang sekarang masih pelajar, masih SMP, MTS, SMA, MA, SMK, atau masih SD mungkin. Nah, itu saya dedikasikan untuk kalian. Tapi nggak menutup kemungkinan yang nonton video ini itu orang yang sudah kuliah atau sudah lulus. That's no problem. Yang pasti, ini saya dedikasikan untuk yang masih sekolah. Nah, kenapa ini didedikasikan untuk yang masih sekolah? Karena umumnya orang yang masih sekolah itu duitnya masih dikasih orang tua. Paham ya? Jadi dia belum bekerja. Nah, saya ini ingin ngasih tips gimana sih cara nabung untuk orang yang masih duitnya dari orang tua, alias dia belum bekerja. Dan ini cocok untuk yang masih pelajar ya. Oke, langsung aja. Tips yang pertama, buat target. Jadi kalau kalian ingin menabung, pertama itu harus punya target. Supaya kalian punya tanggung jawab untuk menabung di situ. Contoh sekarang misal kalian kelas 1 SMA. Nah, saya pengen nabung supaya setelah lulus SMA ini saya bisa punya laptop. 3 tahun dia punya laptop. Nah, dia punya goal, dia punya target di mana laptop menjadi impiannya di 3 tahun lagi saat kuliah. Oke, saya sekarang MTS. Saya punya impian atau saya punya target beli HP untuk tahun depan. Oke, nah sekarang kita punya target nih, tahun depan punya HP. Saya mau nabung untuk biaya pendaftaran kuliah di ITB 2 tahun lagi. Nah, dia punya target nih. Nah, dengan target, kita itu akan terarah bahwa ada motivasi di balik kita menabung itu. Kalau kita nggak punya motivasi, kadang susah nabung. Jadi, tentukan target kalian, tentukan goal kalian, nabung untuk apa. Yang kedua, buat alokasi dana. Nah, karena duit kan masih dapat dari orang tua nih. Misal, kalian masih SMA, uang sakunya 20.000 misal ya. 20.000, oke dialokasikan. 10.000 untuk nabung, 10.000 untuk jajan dan hiburan. Jadi kita mengalokasikan dana untuk dua hal ini ya. Untuk kebutuhan kita dan untuk tabungan. Jadi jangan nabung seenaknya. Oke, hari ini nabung 2.000, besoknya 5.000, besoknya 10.000, besok lagi 5.000. No. Alokasikan dana di situ. Supaya nabungan kalian itu terencana. Karena kita kan punya target nih sebelumnya. Nah, kalau kita nggak bisa mengalokasikan dana, target kita akan susah dicapai. Maka dari itu, alokasikan dana mulai sekarang. Uang saku kalian berapa? Kebutuhan kalian dalam sehari itu berapa? Secukupnya saja. Kalau cukup 5.000 dalam sehari, ya alokasikan 5.000 untuk jajan, hiburan, dan 15 untuk tabungan. Jadi alokasikan dana yang kalian butuhkan dalam sehari, ini cukupnya seperti apa? Cukupnya aja ya. Jangan dibuat-buat ya. Cukupnya seperti apa? Kalau cukupnya 10.000 ya gunakan 10.000. Kalau cukupnya 5.000 ya 5.000 aja cukup. Dan selebihnya masukkan ke tabungan. Yang ketiga adalah siapkan tabungan. Nah, karena kita masih pelajar ya, jadi untuk nabung di bank itu bisa dibilang agak susah. Ya bisa sih, beberapa bank itu ada bank-bank khusus untuk tabungan anak di bawah umur. Ada. Misal nabung itu 20.000 atau berapa. Di kampus saya dulu ada ya, tabungan 20.000 juga ada. Nah, tapi di sini saya sharing tips tabungan yang simple, yaitu buatlah tabungan yang itu susah ngambil duitnya lagi. Misal kita buat celengan nih, celengan dari botol bekas. Kita bikin lubang untuk masukin duitnya, tapi jangan bikin lubang untuk keluarin duitnya.
Nah, jadi kita itu ngerasa malas kalau mengambil duit di situ. Kalau mau nabung di bank sih nggak masalah. Misal, rumah kalian dekat bank nih. Nah, bank ini menerima pecahan-pecahan seperti 10.000, 20.000, that's no problem. Itu lebih bagus karena uang kalian masuk ke dalam instansi penyimpanan uang. Tapi kalau tidak memungkinkan menabung di bank, buat celengan untuk menabung yang itu susah ngambil duitnya. Kenapa kok harus susah? Agar kita kesusahan kalau punya niatan, oh aku mau ngambil nih duitku 50.000 aja. No, kalian akan berpikir 2 kali karena aduh susah nih celengannya dibuka nih. Udah gak jadi ah. Sip, gak jadi ngambil kan? Siapkan celengan yang itu susah ngambil duitnya. Poin yang keempat adalah jadikan prioritas. Jadi nabung itu bukan uang sisa masukkan tabungan, tapi nabung ini direncanakan. Oke, saya hari ini dapat uang jajan dari orang tua 15.000. Tentukan di awal. Oke, 10.000 tiap hari saya alokasikan untuk menabung. Nah, ini prioritas. Karena kita memprioritaskan uang ini untuk ditabung. Bukan, oke, saya jajan dulu, nanti sisanya berapa, itu masukkan tabungan. Iya kalau sisanya banyak. Kalau sisanya cuma 1.500. Dari 15.000, sisa 500 itu ditabung. Kan keterlaluan. Nah, supaya tabungan kita ini bisa cepat tercapai, kita harus menjadikannya prioritas. Maknanya, menabung ini hal yang penting, hal yang utama. Namanya utama yang diutamakan. Kita dalam satu hari dikasih uang jajan 20.000, oke 15.000 kita prioritaskan untuk ditabung. Paham ya sini ya? Jadi harus diprioritaskan. Jangan jadikan menabung sebagai aktivitas membuang uang sisa. No. Dan yang kelima adalah istiqomah atau continue. Menabung itu sesuatu yang harus dilakukan secara rutin. Dan cobaannya lumayan besar, terutama bagi kalian yang terbiasa hidup boros. Yang suka jajan, yang suka ngegame, yang suka nongkrong sama teman-teman, terutama yang masih pelajar ya, duitnya itu masih dari orang tua. Mentang-mentang duit dari orang tua, dia nggak mau nabung. Dia pokoknya ngabisin aja tiap harinya. No, hentikan hal itu. Meskipun uang dari orang tua, kita harus memiliki kesadaran untuk rutin menabung. Karena nabung ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk kebutuhan kalian ke depan. Jadi misal, suatu hari kalian ingin beli HP ya, ingin upgrade HP. Jadi kalian nggak minta orang tua nih, tiba-tiba beli HP. Dan bilang ke orang tua, Bu, ini aku beli HP nih dari uangku sendiri, biar lebih mudah belajarnya besok. Bagus. Jadi, Bu, minta duit dong. Bu, minta duit dong. Apaan? Biasakan diri untuk menabung, istiqomah. Jangan jadi anak yang boros. Kalau mau ngegame, kalau mau jajan atau nongkrong bareng sama teman-teman, ya nggak rutin. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan jadikan sebagai prioritas. Ingat, prioritas kita itu menabung. Bukan menyia-nyiakan uang kita untuk sesuatu yang sifatnya mengarah ke boros. Boros itu seperti apa? Kita nongkrong. Apakah nongkrong itu salah? No. Nongkrong yang salah itu nongkrong yang berlebihan. Misal nongkrong setiap hari. Nongkrong itu ya misal 1 minggu sekali atau apalah. Untuk ngerjain tugas, PR, seperti itu bermanfaat. Tapi kalau nongkrong sekedar untuk ngopi bareng, untuk sesuatu ngobrolin yang nggak jelas, itu di-cut saja. So, itulah 5 tips yang bisa kalian lakukan jika kalian ingin menabung. Silakan dipraktekkan. Saya berdoa semoga tabungan kalian cepat penuh. Dan saran saya kalau sudah nabung, duitnya nggak perlu diambil lagi untuk hal-hal yang tidak sifatnya darurat. Supaya apa? Supaya target yang kalian buat di awal itu bisa tercapai. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Dan juga klik tombol share supaya video ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dari saya Wasyalki, see you to the next video. Bye.